Dugaan kebocoran data pribadi kembali terjadi. Kali ini saudara, 337 juta data di Ditjen Dukcapil Kemendagri diduga dijual di dark web. Mengapa kebocoran data pribadi ini masih sering terjadi? Kami akan membahasnya bersama anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Bobi Adityo Rizaldi, serta pakar keamanan siber dari Sisrek, Pratama Persada. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Friska. Nah, saya kalau ke Pratama. Mas Bobi dulu, sebenarnya Komisi 1 DPR ikut membantu atau memantau juga atau tidak terjadinya kebocoran data pribadi ini dan apa catatannya? Jadi begini Mbak Friska, kalau harian, tugas harian itu kan adalah di lembaga negara. Tugas kami di parlemen adalah memastikan bahwa ada payung hukum untuk membuat instrumen pengawasan data pribadi di lembaga negara melalui Undang-Undang PDP. Yang harusnya dalam jangka waktu 2 tahun paling lama setelah undang-undang ini disahkan, ini harus berdiri. Karena kita lihat seperti saat ini terjadi kegagapan. Siapa yang mau melakukan apa aja bingung. Dan paling utama, nggak ada tuh pernah format yang konfirmasi apakah betul itu data itu yang diduga bocor. Sedangkan dari pengaduan masyarakat itu juga belum bisa divalidasi oleh negara. Nah, oleh karenanya kami di parlemen hanya ingin menyampaikan kepada pemerintah untuk segera memastikan instrumen pengawasan melalui Badan Pengawas Data Pribadi itu dilaksanakan. Kalau kita lihat BSSN dalam pembangunan infrastruktur data security di Dukcapil aja saya tidak tahu apa Mas Pratama mungkin bisa nanti disampaikan apakah ikut serta atau tidak, kan tidak tahu kita. Jadi oleh karenanya tupoksi ini dengan payung hukum yang ada saya rasa saat ini sudah cukup, tinggal bagaimana implementasinya dan koordinasi antar lembaga negara ini yang diperkuat. Oke, kalau dikatakan tadi payung hukumnya sudah siap, sebenarnya kalau dari Cisrek bagaimana temuannya soal dugaan kebocoran data Dukcapil ini seperti apa sih? Iya Mbak, kalau menurut saya ini klasik ya, ketika terjadi kebocoran data pribadi, kemudian penyelenggara sistem elektronik yang bertanggung jawab terhadap data pribadi tersebut selalu mengelak, kemudian bilang bahwa itu bukan dari datanya. Padahal bisa di tracing coba atau kita tidak? pikirkan. Loh iya dong, kita lihat ada apa namanya 337.225.465 data. Siapa yang bisa bikin data sebesar itu? Kemudian ketika dibilang field-fieldnya itu beda gitu. Ya kita lihat di dalam apa namanya field-field yang ada di dalam sampel datanya tersebut ada 1 juta sampel data, itu jelas-jelas kok ada apa namanya field untuk nama ibu kandung, kemudian data KTP, kemudian di KTP update, bahkan petugas yang menginput apa namanya KTP itu juga ada gitu. Siapa yang punya data itu? Gitu. Nah, ketika dibilang bahwa oh sampel datanya itu apa namanya fieldnya beda, ya iyalah. Orang ketika melakukan hacking, kemudian dia berhasil masuk ke dalam server, kemudian diambil database-nya, namanya ngedump database gitu, itu field-nya itu banyak sekali gitu, dan banyak field itu yang kosong. Nah, ketika field kosong itu nggak ada gunanya. Nah, oleh sama si hacker ini dibuang field yang kosong itu, tinggal sisakan yang ada kontennya, kemudian diberikan sampelnya. Kenapa diberikan sampelnya? Supaya orang kalau melihat itu bisa memverifikasi dan tahu bahwa itu datanya benar. Gimana nggak benar gitu. Ini udah pasti datanya Nah, benar. kalau pertanyaan awalnya kan gini, ini Mas Pratama. ya, Kalau data yang diduga bocor ini kan lebih besar dari jumlah WNI. Ini kenapa bisa terjadi? Penjelasan sederhananya gimana? oh gini, jadi gini, kalau dalam satu database itu, dalam satu sistem itu, saya nggak tahu yang ada di Dukcapil ya, tetapi ada data-data yang tadi dibilang Mas Alfon itu, data-data yang orang sudah meninggal, begitu, dia tidak masuk dalam field yang aktif gitu, tapi dia di flag bahwa dia udah meninggal gitu, tetapi tetap datanya ada di database, kan nggak dihilangkan. Kan tetap ada data orang ini meninggal, kapan meninggalnya gitu, tetapi secara aktif dia sudah tidak punya ektp, tapi di Dukcapil tetap ada gitu. Kenapa? Oleh karena itu jumlahnya bisa lebih dari 300 juta gitu. Jadi bukan karena ada pemalsuan data, bukan karena ada data yang ganda gitu. Memang karena ada data-data yang sudah expired, sudah meninggal gitu, yang masih disimpan di dalam database-nya Dukcapil. Gitu penjelasannya, Mbak. Nah, yang buat masyarakat ketar-ketir deg-degan adalah Mas Bobi kan payung hukumnya ada. Oke, udah ada undang-undang perlindungan data pribadi sudah disahkan.
Tapi kenapa sih aturannya itu belum efektif dan ini kasusnya berulang? Yang jadi deg-degan adalah gini, karena kan ini datanya di Dukcapil. Masyarakat nggak punya pilihan untuk tidak mendrop datanya di situ, ya kan? Nah, tapi pada praktiknya, iya nggak ada pilihan mau nggak mau. Tapi pada praktiknya bocor juga dan bisa disalahgunakan, berbahaya sekali, apalagi data-data detail begitu. Nah, ini yang menurut saya ada salah pengertian begitu. Ketika kemarin saya sempat live juga di Kompas TV gitu, bahwa dibilang bahwa Undang-Undang PDP itu berlaku 2 tahun setelahnya. Salah. Pasal 76 Undang-Undang PDP itu menyebutkan bahwa undang-undang berlaku sejak tanggal diundangkan. Jangan disamakan dengan Undang-Undang KUHP yang berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan di pasal 624 Undang-Undang KUHP gitu. Jadi harusnya sudah bisa. Kenapa kok sekarang belum bisa? Ya karena pertama, Komisi Pelindungan Data Pribadi atau apa namanya lembaganya itu belum dibentuk. Yang dalam undang-undang ini ternyata dikeluarkan, diminta Pak Presiden untuk membentuknya itu. Sampai sekarang Pak Presiden belum membentuk. Malah Kominfo baru apa namanya dipilih gitu. Yang kedua, aturan turunannya gitu. Itu juga belum jadi. Jadi nggak harus nunggu 2 tahun. 2 tahun itu adalah batas maksimal untuk persiapan penyelenggara sistem elektronik mempersiapkan data apa namanya protection officer-nya mulai apa namanya disiapkan, infrastrukturnya disiapkan gitu. Tapi berlakunya sudah gitu. Nah, ini yang menurut saya salah pengertian gitu. Bahkan pemerintah pun juga salah pengertian gitu bahwa ini sebenarnya sudah bisa berlaku. Cuma memang benar kata Pak Bobi, ini yang memproses siapa? Nggak ada yang memproses karena lembaganya belum ada gitu loh Mbak. Nah, oleh karena itu semoga melihat nih kalau Pak Presiden melihat, harusnya beliau segera berpikir bahwa sudah terlalu banyak kebocoran data pribadi yang di masyarakat gitu yang merugikan masyarakat dan ini butuh tindak lanjut segera gitu. Kalau Mas Bobi lihatnya seperti apa? Ya betul itu yang disampaikan. Jadi kami kan melihat harusnya semua ini kan terkoordinasi melalui Perpres 36 2019 yaitu Perpres 1 Data. Sehingga hal seperti ini pertama dari jumlahnya aja udah nggak sama, nggak cocok. Dan ini kita lihat elemen publik ini lebih canggih daripada negara. Padahal data pribadi itu disimpan oleh lembaga negara. Nah ini pun perlu nanti ada pengaturan lagi apakah ini data pribadi seperti platform-platform swasta biasa atau ini dikategorikan sebagai rahasia negara. Ini kan perlu penegakan hukum. Nah penegakan hukum itu bagaimana? Ya itu tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Pratama, semua payung hukum sudah kita siapkan. Perpres turunan untuk 1 Data sudah. Undang-undang PDP-nya untuk membentuk badan pengawas sudah. Lantas kenapa tidak dibentuk segera sehingga ini berulang terus dan tidak pernah ada yang dihukum atas kebocoran data ini dan tidak pernah ada yang bisa memvalidasi dan pun untuk mengejar siapa pelaku peretasan tersebut. Nah ini tergantung dari pemerintah. Kami ingin memastikan bahwa secara instrumentasi payung hukumnya sudah, pun dalam fungsi penganggaran sudah kita siapkan. Tadi itu disampaikan betul bahwa ini bukannya berlaku 2 tahun lagi, tapi maksimal 2 tahun itu sudah ada, tapi dalam masa transisi ini adalah Kominfo yang memegang tupoksinya dalam masa transisi. Sehingga sekarang harusnya tidak ada kegagapan kalau misalkan ini ada beda, ya sudah dudukan saja elemen masyarakat yang mengetahui 1 juta sampel itu adalah benar, didudukan langsung oleh yang diretas. Lantas ada Badan BSSN yang mengawasi apakah ini benar. Nah setelah itu apakah memiliki infrastruktur untuk mengejarnya, mengejar si peretasnya. Nah atau mengidentifikasi siapa pembocornya. Tadi katanya kan ada nama yang entry-nya pun ada. Itu kan bisa dikejar. Tinggal dilihat di Dukcapil itu ini dikerjakan negara atau swasta. Cek swastanya, periksa, investigasi. Sebenarnya protokol-protokol itu sudah disiapkan semua. Tinggal bagaimana penegakan hukumnya. Karena kalau undang-undang PDP ini tidak dilaksanakan peraturan turunannya, ini semuanya bersifat himbauan, tidak akan ada yang kena sanksi. Ya, masalahnya kalau imbauan bentuknya sudah ada payung hukumnya, padahal infrastrukturnya kita sudah siap atau belum kalau Cisrek melihatnya. Dan karena ini kan sudah tersebar ke black market gitu, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dicegah begitu oleh masyarakat karena sudah ada di dark web. Berbicara masalah infrastruktur dulu ya, menurut saya memang agak memprihatinkan infrastruktur server Dukcapil itu. Mungkin Pak nanti bisa dibicarakan dengan Prof Zidan bahwa memang udah tua itu gitu, sudah butuh di-upgrade.
Nah, cuma sampai sekarang kok nggak di-upgrade, katanya nggak ada anggarannya gitu. Nah, ini yang menyebabkan salah satunya kenapa kok sistem itu menjadi rentan. Hardware-nya rentan, software-nya rentan, nggak bisa di-update, firmware-nya nggak bisa di-update gitu, karena udah terlalu tua gitu. Nah, ini mungkin menjadi perhatian. Ini nggak main-main loh, ini datanya seluruh orang Indonesia loh. Kemudian yang kedua, ketika data itu sudah bocor, nggak ada yang bisa kita lakukan. Apalagi ketika di dalam data ini ada nama ibu kandung, Mbak. Ada nama ibu kandung. Kan kita selalu tuh kalau ada transaksi perbankan, kartu kredit dan lain-lain dimintain nama ibu kandung kan, Iya, iya. gitu. Nah, itu ada nama ibu kandung, Pak kandung gitu. Dan kalau ini disatukan dengan data-data yang bocor yang lainnya, udah lengkap ini. Penjahat ini gampang banget melakukan penipuan, melakukan tindak-tindakan fraud perbankan dan lain-lain gitu. Iya. Yang rugi siapa? Masyarakat gitu. Iya. Oleh karena itu sudah saatnya lah masyarakat dilindungi. Dan masyarakat nggak bisa melakukan apa-apa dalam hal ini, Mbak. Kalau misalkan data itu kita pegang sendiri gitu ya, mungkin kita bisa lah bikin password yang kuat, tidak akses wifi sembarangan, jangan klik link sembarangan gitu. Iya. Tapi ini enggak, ini data yang kita percayakan kepada institusi penyelenggara sistem elektronik gitu, yang kita percaya mereka bisa mengaman data kita, ternyata enggak gitu. Dan ketika itu terjadi, tadi kita dengar sendiri kan, ternyata bilang bahwa itu bukan datanya dia, terus datanya siapa? Iya. Siapa yang punya data ini gitu? Ini menurut saya kurang gentleman ya gitu. Dan mungkin perlu juga diingatkan bahwa ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi sampai sekarang, ketika dilakukan proses investigasi, dilakukan audit forensik, itu nggak pernah tuh datanya disampaikan kepada masyarakat. Padahal yang rugi siapa? Yang bocor siapa? Masyarakat. Data yang bocor harusnya secara gentleman disampaikan kepada masyarakat. Oh iya, kita mengalami kebocoran, langkah mitigasinya seperti apa dan lain-lain. Sekarang nggak ada. Jadi seolah-olah masyarakat nggak dianggap gitu. Dan itu harusnya nggak boleh dalam negara berdaulat. Oke, singkat saja Mas Bobi, kalau DPR akan mendorong untuk ini, mengawasi kasus data bocor ini sampai tuntas, bagaimana agar masyarakat tahu bagaimana follow up-nya? Dalam rapat nanti setelah tanggal 16 Agustus kan akan ada rapat untuk pengesahan APBN 2024 dengan Kominfo juga, pun dengan menteri yang baru. Kami dari sektor Kominfo ingin memastikan bahwa perangkat yang di dalam undang-undang PDP itu sudah dalam proses untuk dibentuk. Sehingga sudah jelas kalau ada kejadian seperti ini, siapa wasitnya, siapa yang investigasi, siapa yang merekomendasikan sanksinya. Nah, itu harus jelas sekali karena yang dirugikan tentunya masyarakat. Karena data yang dipasrahkan kepada pemerintah harus dijaga. Oke. Plus satu lagi saya pikir kita harus mulai berpikir bahwa kita butuh punya digital leadership, Mbak. Kita butuh pemimpin digital yang ngerti bagaimana memanage kondisi digital saat ini gitu. Ini harus jadi perhatian utama. Terima kasih Mas Bobi, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar, Bobi Adityo Rizaldi, serta pakar keamanan siber Cisrek Pratama Persada. Selamat malam Bapak-bapak.